buat Sobat Ambis di rumah dan juga teman-teman Himarmika yang lagi nontonin live Instagram Himarmika hari ini. Oke, pasti teman-teman bertanya-tanya kan, apa sih acara Himarmika hari ini? Acara Himarmika hari ini itu namanya Bisik Bareng Himarmika. Apa sih Bisik Bareng Himarmika itu? Bisik Bareng Himarmika itu kegiatannya gimana sih? Itu pasti kalian bingung kan ya? Jadi di sini aku jelasin sedikit. Sebelum menjelaskan, sebelumnya perkenalan dulu deh. Namaku Andi Sandraliza yang akan menemani kalian pada acara Bisik Bareng Himarmika hari ini. Oke, kita lanjut ya. Apa sih Bisik Bareng Himarmika itu? Jadi Bisik Bareng Himarmika itu diambil dari singkatan Bincang Asik Bareng Himarmika. Bincang Asik Bareng Himarmika adalah sebuah wadah yang dimana kita akan berdiskusi nih, kita akan menceritakan pengalaman dari narasumber kita. Oke, kalau bicara masalah perbincangan, kalau bicara masalah bincang asik itu nggak mungkin dong aku cerita sendiri gitu ya, nggak mungkin aku bermonolog sendiri, pasti ada lawan bicara nih. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, kita undang narasumber kita hari ini. Silahkan masuk kakak-kakak tercinta. Wah, ini dia narasumber kita hari ini kak. Jangan malu-malu kak, kita santai aja. Siap. Kita bicara asik aja kita hari ini. Seperti biasa sharing-sharing layaknya anggota Himarmika seperti biasa gitu kan. Iya. Siap. Tegang banget Kak Hadi. Nggak biasa. Sama kita jangan tegang-tegang ya. Oke, sebelumnya ada pepatah bilang bahwa tak kenal maka tak sayang. Tapi siapa sih yang nggak kenal narasumber kita hari ini gitu? Sebelumnya aku kenalin dulu ya satu-satu. Yang di sebelah aku itu ada Kak Yuni Tuga. Kak Yuni Tuga merupakan ketua divisi Humas Himarmika tahun angkatan 2021. Dan di sebelahnya itu ada Kak Hadi Prayoga. Beliau merupakan ketua Himarmika angkatan 2021. Boleh disapa dulu nih Kak teman-teman di rumah. Halo, kenalin Kangen saya ya? Adi Prayoga. Saya Yuni. Oke, pasti udah pada kenal kan ya, apalagi Sobat Ambis dan juga teman-teman Himarmika yang lagi nontonin pasti udah pada kenal siapa sih narasumber kita hari ini. Oke, lanjut. Sebelum kita masuk ke topik kita, aku mau nanya dulu nih sama narasumber kita hari ini. Karena yang kita ketahui ya teman-teman Himarmika, Kak Hadi dan Kak Yuni ini merupakan orang-orang yang punya peran penting di Himarmika gitu loh. Jadi pasti punya peran penting, punya tugas penting gitu di Himarmika. Gimana sih Kak perasaannya gitu loh? Yang dimana Kak Yuni dan Kak Hadi itu kan waktu di Himarmika kemarin ya jadi orang-orang di balik panggung gitu loh dari kegiatan Himarmika. Dan sekarang Kak Hadi dan Kak Yuni itu menghadiri kegiatan Himarmika. Bisa nih Kak diceritain ke teman-teman Himarmika yang lain. Kalau Mungkin dari Kak Hadi dulu. ya, kalau dari aku sih mungkin ya biasanya kalau misalnya ada acara buat Himarmika tuh biasanya suka suka sibuk sama kegiatannya, terus juga biasanya mulai nyusun konsep dan segala macam. Terus juga biasanya yang jadi yang hubungin juga biasa Yuni, terus kami biasa ngobrol-ngobrol, terus jadi narasumber dan lain-lain juga biasanya kami ngurus. Tapi sekarang kalau semisal ada kegiatan Hima terus yang ngurus sekarang bukan kami, jadi kayak cukup terhormat sekali ketika harus diundang di sini karena memang setiap kegiatan Hima itu menurut kami penting ya, karena kayak Hima nggak bisa jalan kalau semisal kita diem aja gitu, cuman menjalankan organisasi tanpa perlu membagikan pengalaman di orang umum gitu. Itu sih kalau saya senang dan bahagia karena bisa diundang di Hima 2022. Ya bisa kumpul lagi sama Iya, benar Boleh banget. nih Kak, ini mungkin lanjutin. Ya, kalau dari aku sama sih kayak Hadi, kurang lebih merasa terhormat pastinya karena bisa diundang di acara Hima, terus jadi bagian dari Hima meskipun jabatannya kita udah selesai tapi tetap masih dilibatkan gitu kan buat acara Hima, itu terhormat banget. Terima kasih buat teman-teman semuanya, Sobat Ambis, terima kasih atas undangannya. Terus kayak berharap kegiatan ini tuh bisa jadi jadi awal
buat kegiatan-kegiatan yang lain yang lebih baik lagi gitu. Jadi pokoknya maju terus Himarmika. Tuh, denger tuh teman-teman, itu dia kesan perasaannya kakak-kakak kita sekalian bisa menghadiri atau berkumpul kembali sama teman-teman Himarmika sekalian. Oke, kita langsung aja masuk ke topik nih ya. Ngomong-ngomong masalah organisasi, ngomong-ngomong masalah Himarmika, topik apa sih yang bakal kita bawa hari ini? Topiknya itu adalah kuliah dan Himarmika, why not? Oke, kita langsung masuk aja ke diskusi ya Kak. Iya, boleh. Kita sharing-sharing santai, mungkin kalau misalkan haus boleh diminum dulu Iya, Kak. Kasih. Iya, aku mau tanya-tanya nih Kak. Kak Hadi dan Kak Yuni ini kan merupakan orang-orang yang punya peran penting di Himarmika gitu ya. Seperti yang kita ketahui juga jadwal Himarmika itu padat banget ya Kak ya. Padat banget, bener-bener pasti teman-teman Himarmika dan juga sobat Ambis di rumah pasti tahu banget jadwalnya Himarmika itu padatnya, wah mantep banget pokoknya ya. Dan juga gimana sih Kak, mau minta kasih tips nih, gimana sih cara manajemen waktu, cara membagi waktu biar konsisten nih antara kewajiban kita kuliah dan juga kegiatan kita berorganisasi. Mungkin dari Ketua Himarmika angkatan 2021 dulu nih, bisa kasih tips sedikit buat teman-teman. Ya. Sebenarnya aku juga mau sedikit ngasih tahu. Sebenarnya kalau kami dibilang berdua sebagai orang penting, semua orang Himarmika itu penting semua, karena nggak bisa jalan setiap kegiatan kalau semisal nggak ada sinergi antara semua anggota. Jadi menurut saya terlalu berlebihan kalau kami disebut sebagai orang penting, karena semua semua divisi, semua anggota, baik yang ya pengurus harian, divisi, media kreatif dan lain-lain juga sangat penting. Kalau misalnya pertanyaan dari segi membagi waktu, mungkin saya nggak seberapa ahli kalau misalnya membagi waktu. Mungkin saya bisa memberikan perspektif dalam segi organisasi Himarmika, nanti bisa kuliahnya dibahas oleh Yuni. Kalau dari segi Himarmika memang kan setiap kampus itu pasti punya regulasi, di mana suka ada kayak peraturan di mana kita nggak bisa asal-asalan dalam mengelola kegiatan ataupun mengelola waktu untuk mengurus setiap event, karena setiap event itu misalnya kayak ngurus kegiatan pengajuan itu pasti ada jangka waktunya, nggak bisa tiba-tiba kita hari Minggu minta tanda tangan dosen kan nggak bisa gitu. Apalagi kalau semisal minta ke petinggi itu kan pasti harus punya manajemen waktu yang baik. Nah, semisal kalau untuk Himarmika memang kan tadi udah disebutin jadwal kuliah anak Himarmika itu padat. Kalau semisal untuk urusan organisasi memang ada baiknya untuk diatur jadwalnya, karena paling benar adalah ketika ngurus kegiatan itu harus diperhatikan dulu jadwal dosen-dosen bisa hadir di kantor, karena memang nggak setiap hari dosen atau mungkin petinggi fakultas itu bisa di kampus kan. Jadi kalau untuk urusan Himarmika mungkin harus diperhatikan dulu jadwal kantor mana yang memang pengurus fakultas dan juga pengurus dari dosen itu bisa hadir di kampus. Misalnya kalau untuk di Unjaya sendiri itu kan jadwalnya mungkin Senin, Selasa, Kamis, Jumat. Nah, di saat hari-hari itu mungkin untuk yang Himarmika itu bisa datang ke kampus untuk mengurus, misalnya kayak ngurus tanda tangan, mungkin ngurus perizinan dan lain-lain. Dan juga dipastikan mungkin waktu kuliahnya juga nggak ganggu gitu. Nah, itu mungkin dari saya untuk yang Himarmika. Perspektif Himarmika ya. Sekarang kita beralih ke perspektif dari perkuliahan nih. Gimana nih Kak? Kalau untuk jadwal ya, kalau untuk rekam medis sendiri itu tuh emang jadwalnya padat. Entah itu dari semester 1, semester 3, semester 5 kemarin, dan sekarang kita udah masuk semester genap kan. Nah, udah keluarkan jadwalnya, itu kan lumayan padat. Nah, untuk memanajemen waktu biar lebih seimbang itu sama sih, aku sebenarnya nggak begitu ahli untuk bisa memanage waktu antara Himarmika dan kuliah, tapi kalau di sini jujur ya, niat awalnya kita kan kesini kuliah.
otomatis yang paling utama tuh kuliah. Organisasi itu bukan sampingan, tapi kayak juga diprioritaskan, tapi nggak seprioritas kuliah karena tujuan awalnya tadi kuliah kan. Nah, kenapa kita perlu buat mencari tahu antara jadwal kuliah terlebih dahulu itu penting banget, karena gini, kalau kita nggak misalnya imbangin tugas-tugas yang dikasih, misalnya kita nggak ikut perkuliahan atau kita nggak ngerjain apa ya, kayak misalnya di eling itu loh, tugas-tugas di eling, ataukah misalnya kita nggak ikut ulangan harian atau apa, kan otomatis berdampak buruknya ke kita kan, misalnya nilainya jatuh atau apa. Nah itu tuh perlu diimbangi dengan benar-benar kita tuh lihat dulu jadwalnya, hari sekian apa jadwalnya padat atau enggak. Kalau misalnya dirasa ada waktu senggang, bisa dong kita iringi sama himarmika. Soalnya kalau kemarin ya si Hadi tuh emang dia juga bagusnya dia tuh memanage untuk kegiatan hima dan kuliah itu, dia nanya dulu misalnya kayak gini, hari ini kalian ada kuliah nggak gitu kan, ada waktu nggak, jam sekian bisa nggak, kan otomatis di grup itu kan kayak dibuat ini kak aku ada kegiatan ini, oh kalau nggak bisa ya udah kita tunda, kalau bisa jadi benar-benar harus diperhatikan dulu nih jadwalnya, rekam medis atau apa enggak. Terus kalau misalnya udah dirasa baik, dirasa seimbang gitu ya antara jadwal kuliah sama himarmika, ya otomatis dipermudahkan untuk kegiatan-kegiatan himarmika. Tapi kalau kitanya nggak bisa ngatur dari jadwal kuliahnya, itu emang agak susah sih teman-teman, soalnya nanti malah aduh kok tugas saya jadi terbengkalai, tugas sama juga itu jadi agak susah. Yang paling pertama sih itu dilihat dulu jadwalnya, terus kalau udah baru nanti konsultasi sama teman-teman. Itu aja sih aku jadwalnya. Selebihnya kembali ke diri sendiri, kamu lebih mentingkan mana. Tapi dua-duanya penting loh, cuman kalau misalnya si kuliahnya bisa diatasi terus himanya juga bisa, ya otomatis hal yang baik hal yang baik, kamu bisa memanage waktu itu bagus banget. bagus banget ya. Nah, tuh teman-teman, jadi kalian tuh nggak perlu khawatir gitu loh, nggak perlu khawatir dengan jadwal kuliah yang padat. Jadi nggak perlu diambil pusing, pinter-pinter diri kita nih memanage waktunya, jadwal kewajiban kita tuh gimana, terus tuh kegiatan organisasi kita tuh gimana. Oke, mari kita lanjut ke diskusi selanjutnya ya kak. Kalau ngomong-ngomong masalah organisasi lagi nih, ngomong-ngomong masalah himarmika, pasti kalau kita mengikuti organisasi itu pasti ada benefit nih atau keuntungan ya kan, kalau kita mengikuti organisasi. Nah, bisa nggak sih kak cerita sedikit apa aja sih benefit atau keuntungan yang Kak Hadi dan Kak Yuni dapat selama mengikuti kegiatan himarmika gitu? Kalau dari saya sih mungkin untuk ini ya, mungkin kalau benefit ini yang satu ini yang sering saya sebutin, mungkin banyak dari semua ormawa yang lain mungkin bakalan nyebutin ini. Mungkin kayak misalnya apa namanya, kayak ngelatih organisasi, koordinasi dan lainnya, ya udah biasa mungkin. Kayak mungkin lebih ke ini. Kalau aku sih ngikutin himarmika karena memang untuk jujur-jujurannya ya lebih kayak nggak penasaran aja gitu. Karena bagi aku tuh kalau semisal aku tuh kalau ini ya, kalau apa namanya, misalnya semakin lama bertambah umur gitu, makin banyak penyesalan yang apa namanya, yang ngikutin ini. Kadang aku kayak misalnya gini ya, aku tuh pas SMA tuh ada penyesalan dimana aku nggak ikut organisasi yang lebih serius gitu. Makanya pas kuliah aku langsung ikut hima dan alhamdulillah bisa dipercaya jadi ketua kan. Kenapa aku ikut itu? Bukan karena apa ya, mungkin kalau orang bilang bahwa wah ikut hima nanti kan bisa ngelatih organisasi, ya benar. Terus juga apa nih, tapi lebih dari itu aku nggak pengen nyesel ketika kuliah nanti pas sudah lulus, aturannya aku ikut hima ya, aturannya ikut ini ya, aturannya ikut itu. Jadi selama aku masih ditanggung orang tua, terus juga kuliah masih bisa apa namanya, masih bisa dibiayai orang tua, jadi aku coba apa yang aku bisa supaya ketika aku lulus kuliah aku nggak nyesel bahwa dulu aku pernah ikut hima. Terus juga jadi pengalaman, karena memang untuk apa ya, untuk mentalitas, karena aku dulu zaman SMA itu apa ya, nggak seberapa berani untuk ngomong di depan umum. Kemudian kalau dengan orang baru itu kayak sedikit canggung. Kalau sekarang alhamdulillah mungkin karena dipaksa untuk ketemu dengan banyak orang, terus juga
mau nggak mau harus bersosialisasi dengan orang baru, terus juga ngobrol dengan orang lain. Jadi mau nggak mau secara mentalitas aku dilatih. Tapi lebih yang aku sebutin tadi, kenapa aku nyebutin benefitnya, mungkin yang pertama tadi ya gitu. Kalau misalnya ditanya tentang benefit ya itu tadi, misalnya ngelatih organisasi, kemudian mungkin kalau orang pengen public speaking bisa public speaking, kemudian koordinasi dan lain-lain juga gitu. Tapi di balik itu semua aku lebih menyukai kayak nggak nyesel gitu ketika lulus kuliah. Aku udah pernah ikut hima, jadi ketika ini aku nggak kaget dengan dunia kerja ataupun dunia dewasa yang mungkin orang bilang usia 25 kan quarter life crisis. Ya udah nggak apa-apa lah, umur 20 juga udah ngerasain kayak gitu. Jadi aku suka ngelatih mentalku untuk ya lebih bener lagi gitu sih. Lanjut. Iya. Kalau dari aku sih, kalau aku kan kemarin divisinya divisi humas. Di sini benefit yang aku dapat itu yang pertama, aku lebih banyak kenal orang baru. Nggak cuman teman rumah, nggak cuman teman sekampus, tapi orang luar juga. Itu benefit pertama yang aku dapat selama mengikuti hima, lebih khususnya di divisi humas ya. Itu cukup berkesan karena nggak cuman yang sepantaran kayak seukuran tuh, nggak cuman itu, malah aku bisa kenal sama kayak dosen-dosen luar, dosen-dosen dari UGM, dari BSI, dari Poltekkes Kemenkes. Itu tuh sesuatu hal yang nggak semua orang bisa loh. Maksudnya kayak teman-teman lain juga mungkin kan nggak bisa untuk aku takut nih buat berkomunikasi sama ini soalnya dia dosen. Nah itu tuh malah yang memacu aku sama teman-teman buat dengan adanya komunikasi seperti ini aku ditugaskan untuk menjadi seorang dari bagian humas. Aku berkomunikasi sama orang luar, sama dosen-dosen, sama rektor pun, jadi kayak ada kesan tersendiri. Ternyata nggak perlu takut gitu buat komunikasi sama mereka. Itu benefit pertama yang aku dapat, bisa berkomunikasi. Terus sama tadi kayak kata Hadi bilang, public speakingnya diasah, benar banget. Yang tadinya kayak kalau aku sih emang ada basicnya buat berbicara kan gitu, aku bisa berbicara di depan umum. Cuman kalau kayak teman-temanku sebagian yang notabene dia pendiam, jadi setelah dikasih tugas, setelah dikasih arahan sama ketua Himarmika, sama teman-teman yang lain, sama pembina juga waktu buat kamu harus bisa ngehubungin ini, malah mereka dengan sendirinya jadi berani gitu. Yang tadinya pendiam jadi bisa berbicara di depan umum. Itu benefit yang pertama yang kita dapat. Yang kedua itu pengalaman sih, sama kayak tadi pengalaman yang tadinya kita nggak tahu apa-apa tentang dunia perorganisasian. Aku juga di SMP cuman ikut OSIS, itu pun bukan bagian dari pengurus inti, jadi cuman sekedar jadi perwakilan kelas. Nah itu kan kita benar-benar nggak tahu sistematika terstrukturnya gimana tentang organisasi kan, itu nggak tahu. Malah pas ikut hima tuh jadi benar-benar tahu ternyata buat ngadain suatu event tuh nggak cuman asal ngomong, ada ada kayak alur-alurnya kayak gini. Terus dari sini malah jadi iya aku harus kayak gini. Kayak kemarin itu si Hadi nugasin kita dari humas buat ngolah data kan. Itu kan awalnya kita nggak tahu tuh, kayak kok tiap hari di laporan perhitungan mahasiswa ini kayak mana. Jadi dengan adanya tugas-tugas itu jadi ngelatih, gini tugasku, mentalku malah diasah terus. Tugas humas tuh kayak gini-gini, di hima tuh kamu harus gini-gini. Itu nambah pengalaman, terus pengetahuan juga. Terus kekeluargaan si benefit itu salah satu hal yang bisa buat aku berkesan tuh. Kan ini kayak kita nih berbeda kan, dari pulau-pulau mana, terus dengan latar belakang yang berbeda. Itu jadi suatu keuntungan buat aku karena aku bisa berkenalan dengan banyak orang gitu loh, berbagi pengalaman, suka duka gimana kita kemarin waktu event-event besar kita malah ada dropnya, ada jatuh bangunnya. Itu buat aku benefit luar biasa sih. Terus juga tambahan mungkin kalau jadi anak hima itu enaknya kita lebih mudah untuk dinotis sama dosen dalam kegiatan. Misalnya kalian kalau dosen itu ada kegiatan PKM atau pengabdian kepada masyarakat, itu biasanya anak hima duluan yang diajak duluan. Apalagi kalau semisal
pembinaannya itu dari Kaprodi gitu, atau dari apa yang memang dosanya itu kan setiap tahun memang dituntut untuk ngadain suatu penelitian atau pengabdian. Jadi biasanya kan harus mengikut sertakan mahasiswa kan. Nah biasanya ngambilnya dari anak-anak hima karena memang enaknya adalah mereka enak untuk diajak komunikasi, koordinasi dan lain-lain. Jadi mereka udah ngerasa punya tanggung jawab untuk melakukan ini, jadi kemungkinan untuk diajaknya itu lebih enak gitu. Karena mungkin kita juga punya keaktifan gitu ya. Iya, Lebih benar-benar. mudah dilirik. Disclaimer dulu ya teman-teman, bukan dalam hal mudah dilirik dosen itu dalam hal negatif, tapi karena memang kita berorganisasi itu kan kita punya keaktifan gitu. Kita bisa mudah dilirik oleh dosen-dosen gitu. Oh ini anaknya gini ya, karena ada kegiatan kayak gini, oh gini ya ternyata. Makanya bisa dengan mudah dapat relasi dengan baik kayak gitu teman-teman. Jadi sebenarnya aku juga kalau ngomongin masalah benefit bener-bener aku juga mengalami gitu kan. Dari yang awalnya sebenarnya aku tuh apalagi jadi masuk awal Himarimika itu udah jadi sekretaris dua gitu ya kak. Karena emang dari awal dari SMA tuh aku emang anaknya gila organisasi gitu, semua organisasi diikutin gitu. Tapi emang yang anak-anak SMA gitu ya kak, kayak modal pengen tenar aja gitu, belum apa ya, kayak keseriusannya itu belum optimal gitu. Jadi kayak modal pengen tenar, pengen dikenal guru kayak gitu. Jadi dari Himarimika ini aku mulai belajar banget buat diri aku tuh lebih disiplin gitu kan. Jadi bener serius dalam melakukan sebuah tugas yang udah diberi tanggung jawab kepada kita gitu. Jadi kayak misalkan Hadi kan suka buat deadline-nya segini ya, proposal LPJ segini ya. Jadi kayak mau nggak mau meskipun pusing, meskipun stresnya mau lagi kayak gitu ya, jadi harus tetap diselesaikan. Karena apa? Kembali lagi itu merupakan tanggung jawab kita gitu. Oke, next, oh ya, buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan nih buat narasumber kita hari ini, boleh banget ditanyain aja, nggak perlu sungkan, ditanyain aja di kolom chat live Instagram kita. Oke, kita next ya kak, kita ke pertanyaan selanjutnya. Gimana kak, masih capek aman ya? Santai. Kita lanjut nih ke diskusi selanjutnya nih teman-teman. Kayaknya ini lebih ke Kak Yuni deh ya kayaknya, karena apa? Gak kayak Kak Yuni sih, Kak Hadi juga kayaknya tadi sempat disinggung di awal benefit nih, kita bicara masalah benefit, sempat disinggung di awal itu mengenai public speaking. Nah, seperti yang kita tahu pasti sobat Amdis di rumah yang suka ngikutin event Himarimika dan juga teman-teman Himarimika pasti tahu banget nih Kak Yuni itu merupakan orang yang langganan MC Himarimika. Jadi kita bisa nih kak mungkin berbagi tips gimana sih biar public speak-nya tuh lancar, biar public speaking-nya itu mantep gitu loh. Gimana kak? Boleh ceritain sedikit gitu ya. Kalau aku awalnya apa ya? Mungkin yang pertama bawaan dari kecil. Aku emang anaknya cerewet. Apa ya? Kalau biasa dibilang tuh orang dengan zodiak Gemini tuh pencicilan, cerewet gitu kan, aktif gitu. Nah, aku tuh ngambilnya dari situ, dari aku yang suka cerewet, yang apa-apa nyerocos gitu kan, sampai Hadi tuh rigo banget. Kayaknya kalian juga kalau di Hima. Nah, dari aku nggak bangga sih, maksudnya aku cerewet atau apa, tapi dari cerewetnya aku itu, aku jadi berani buat berbicara depan orang. Aku mulai berani berbicara itu aku ingat waktu SD. Pas itu ada lomba baca puisi. Di situ tuh kan otomatis kita dilatih dong kayak gimana sih kamu intonasinya, pelafalannya itu tuh harus gimana. Nah, dari situ tuh kayak ada dorongan gitu buat ikut sesuatu kegiatan yang berkaitan sama berbicara apapun itu. Jadi dari SD, SMP, SMA tuh ikut kayak lomba-lomba kayak pidato, itu kan public speaking juga kan salah satunya. Tapi pas masuk hima tuh aku awalnya kemarin kayak semester 1 tuh masih bingung, ini keterima nggak ya, soalnya daftarnya di divisi humas, keterima nggak ya. Dan puji Tuhan akhirnya keterima. Dari situ pas masanya Kak Romi ya, masanya Kak Romi tuh terus waktu itu ada satu kejadian dimana pas mau ngadain event, ada satu kegiatan hima, mereka kayak gak nentuin siapa gitu, gak bilang dulu ke aku kalau aku nanti bakal jadi MC kan. Tiba-tiba Yuni jadi MC gitu kan. Itu kan kayak aduh, aku gak ada latihan gitu, maksudnya setidaknya
aku harus tahu kan tata cara buat ngikutin kegiatan ini tuh kayak mana. Terus itu hitungan hari, hitungan jam sih, pas besoknya mau kegiatan malamnya baru aku rencanain penyusunan katanya kayak mana, terus tata bahasanya kayak mana. Itu waktu kegiatan Korsa ya? 2020 Korsa ya, Korsa waktu itu masih offline. Nah itu dijadikan MC untuk salah satu mata lomba. Itu kan perlu ngobrol sama dosen, tetap kan humas nggak lari dari tugasnya, bagaimana dia koordinasi sama dosen, sama pembina, sama teman-teman, sama dewan juri itu kan. Jadi itu dilatih buat ngobrol. Terus kegiatan Mediko. Nah, Mediko juga itu tanpa sepengetahuan tiba-tiba disuruh jadi MC. Otomatis kan mau nggak mau harus diasah tuh ngobrolnya. Halo teman-teman, gini. Mau nggak mau tetap mimik wajahnya juga dari seorang public speaking tuh kayak gitu. Ngomongnya nggak yang formal sih, nggak terlalu. Cuman kalau bisa penggunaan bahasa, terus cara dia mengucapkan kata tuh emang benar harus sesuai gitu kan. Soalnya kalau salah sedikit kan orang pasti ini orang kenapa sih ngomongnya kayak gini, kayak nggak bagus gitu. Nah itu tuh emang benar-benar harus dilatih. Terus dari kegiatan-kegiatan yang melibatkan aku sebagai seorang MC, dari situ aku makin diasah nih ngobrol. Oh iya gini, nggak cuma itu. Terus kayak komunikasi, ngehubungi, kayak ngundang rektor, dekan atau siapapun buat ngadain acara itu kan kayak caption-captionnya juga perlu dipikirin kan, gimana penggunaan bahasanya. Dari situ tuh kita jadi tahu, oh iya Pak, gini cara balasnya. Nah, dan dari kegiatan dari situ aku malah nggak cuma aku sendiri toh yang punya pengetahuan itu, tapi aku bagiin kayak ke Husnul, ke Jessica, ke Cynthia, teman-temanku kan itu, ke Patrick, dia semua aku bagiin cara balasnya kayak gini, cara buat komunikasi itu kayak gini. Nah itu tuh jadi salah satu cara buat kalian bisa untuk ngomong lebih berani lagi, nggak cuma diam. Dan apa ya, tetap dari diri sendiri, mau buat berani nggak kamu ngomong depan orang, berani nggak mentalmu bisa nggak buat ditempa. Kalau anaknya tetap pendiam ya susah sih. Tergantung dari kitanya juga, lingkungan juga terbantu. Kalau lingkungannya iniin dia, kayak ngekang dia juga, dia pasti nggak berani. Tapi kalau welcome aja pasti bisa kok. Teman-teman, jadi kuncinya itu satu, latihan ya kan. Iya. Jadi Kak, ada istilah yang namanya kalau kita bisa karena biasa gitu ya Kak. Jadi kita kuncinya itu satu guys, latihan. Jadi kalian nggak perlu ada sama satu lagi ya Kak, pede. Iya benar. Pede aja. Nggak perlu takut diomongin sama orang, nggak perlu takut dijudge sama orang, karena yang namanya kita belajar ya Kak. Semua orang tuh bisa tuh karena kita harus belajar gitu. Artinya intinya itu kita bisa karena latihan gitu. Yang penting latihan ya. Jadi jangan malu-malu, keluarkan aja bakatnya gitu. Oke, kita lanjut ke diskusi selanjutnya. Berdasarkan dari sekarang kita cerita mengenai pengalaman kita. Jadi berdasarkan pengalaman nih, mungkin teman-teman juga pernah merasakan gitu ya, teman-teman mereka ataupun sobat ambis atau teman-teman organisasi yang lagi nonton ini pernah merasakan kalau di awalnya kita tuh benar-benar menggebu-gebu gitu Kak, semangat banget ikut organisasi ini, ikut organisasi itu, kuliah kita aktif, tapi makin lama itu kayak semangatnya turun gitu, semangatnya menurun. Terus mungkin di tengah-tengah mulai merasakan fase yang jenuh, bosen, capek gitu ya Kak. Kayak karena jujur juga aku pernah merasakan fase itu Kak. Jadi kayak benar-benar fase yang aduh apa berhenti aja ya gitu ya. Tapi kalau misalkan mau berhenti, tanggung banget udah sampai sini gitu. Jadi mungkin Kak Hadi atau Kak ini juga pernah merasakan fase itu, pernah merasakan semangatnya menurun gitu. Nah, bisa nih Kak diceritain tips biar istilahnya tuh kita booster semangat kita buat tetap konsisten gitu. Yeah. Mungkin dari Kak Hadi dulu. Oh iya, mungkin kalau yang untuk rasa jenuh ya mungkin setiap orang pasti ada ya, entah itu dari dia ngejalanin hidup, bahkan jadi manusia pun kadang orang suka jenuh. Apa jadi kucing ya, apa jadi kursi ya, ada orang pengen kayak gitu. Bahkan ya memang bener rasa jenuh itu pasti ada di segala aspek,
walaupun kamu suka dengan kegiatan itu, sekalipun kamu pasti pengen apa ya, kayak sejenak itu nggak pengen gini ya. Setiap orang pasti suka, apalagi di dunia, makanya kalau di dunia yang dia suka, di dunia yang dia suka sekalipun kadang ada orang suka jenuh. Misalnya orang suka daki gunung, saking seringnya dia daki gunung, kadang dia pengen jualan cilok, ya kan? Karena memang saking jenuhnya gitu, kayak aduh apa ya, pengen nyoba apa ya, ini nyoba apa. Akhirnya karena dia sering ini, jadi dia suka jenuh. Dan memang ya manusia juga suka jenuh gitu. Apalagi kalau di Hima ya, Hima itu bukan hanya bukan hanya apa ya, kesukaan atau mungkin tantangan, tapi juga tentang tanggung jawab ya. Apalagi bebannya cukup berat kalau di Hima. Memang pasti rasa jenuh pasti ada sih, apalagi dengan banyaknya beban. Misalnya kayak pengen fokus kuliah tapi nanti Hima nggak keurus atau apa segala macam nggak keurus. Mungkin hal pertama yang mungkin harus dilakukan adalah dari pimpinannya sendiri, misalnya dari ketua atau mungkin dari ketua divisi. Kalau mungkin saran aku adalah ketika sudah di titik jenuh, entah itu dari segi organisasi ataupun individual, saran aku adalah mulai mencari tantangan baru. Karena menurut aku misalnya jenuh ya, misalnya kayak misalnya anak divisi humas itu ngerasa jenuh dengan misalnya kayak tadi di CP atau mungkin jadi MC dan segala macam. Mungkin dari ketua Hima mungkin bisa melakukan rotasi supaya mereka nggak terfokus atau mungkin hanya stagnan di kegiatan itu aja gitu. Jadi mungkin titik jenuhnya berasal dari situ. Atau semisal memang bukan dari situ, mungkin mereka butuh healing lah bahasanya sekarang ya, udah healing entah kemana kayak entah keliling apa segala macam ya, mungkin ada yang seperti itu. Aku sadar bahwa ketika aku dulu jadi ketua Hima, sadar setiap orang pasti butuh yang namanya butuh yang namanya sedikit rehat gitu. Aku juga pada saat itu pernah di masa aku tuh pernah berbuat sebulan kalau nggak salah, pas zamannya puasa apa lebaran, aku meliburin Hima sebulan dulu karena kan mulai fokus puasa, terus juga mungkin ada yang pengen ngerasain sama keluarga. Jadi mungkin di waktu itu aku udahlah, kita sebulan ini nggak fokus dulu sama Hima ya, kita fokus kuliah, kita fokus ini, kita fokus sama keluarga. Jadi lebih lebih enak untuk nanti setelahnya bisa fokus ke Hima lagi gitu. Nah yang pertama dari tantangan, kedua bisa ngambil istirahat sejenak karena supaya mengembalikan energi kembali. Kemudian kalau titik jenuh selanjutnya adalah mungkin lebih memperkuat kekeluargaan. Karena kalau aku sih mungkin aku juga ngerasa ada sedikit penyesalan mungkin di Hima karena mungkin online, jadi kayak jarang ketemu. Kita juga di Google Meet hanya kayak ngobrol-ngobrol biasa. Mungkin nanti di 2022 mungkin Himanya bisa lebih dekat lagi. Misalnya kayak Google Meet hanya gak mesti rapat tapi kayak kuis gitu, atau mungkin tebak-tebakan apa segala macam. Jadi memperkuat kekeluargaan. Aku bersyukur di 2021 COVID nggak separah maksudnya memang pada saat pertengahan 2021 memang sempat lockdown, PPKM, tapi di akhir-akhir tahun mulai agak longgar. Jadi aku bukan berarti aku memerintahkan mereka untuk nggak protokol, tapi memang di saat di akhir-akhir tahun 2021 aku ngelihat kita bisa nih bikin event yang semua panitia tuh kumpul jadi satu, kita ngobrol bareng-bareng, kita kenal satu sama lain. Jadi yang bahkan temenku ada yang nggak kenal sama satu divisinya dan lain-lain. Jadi menurut aku mungkin ketika di jenuh itu mungkin karena kita ngejalanin organisasi bukan karena kekeluargaan, tapi karena hanya formalitas belaka gitu. Biasa. Ya, teman-teman, kita break sebentar setelah azan ya. Oke teman-teman, kita lanjutin lagi ya diskusi kita kali
2020 ke 2020 2021. sampai 2021. Nah, di situ jenuhnya jujur ya, karena waktu itu event di Kak Romi itu tuh lumayan banyak di 2020. Itu lumayan banyak kegiatannya. Otomatis waktu itu kan juga awal-awal 2020 kan belum Covid, jadi masih ada kegiatan offline. Terus selebihnya itu mulai ada kegiatan yang kayak seminar, terus seminar internasional, dan itu dilakukan meskipun daring, tapi panitia yang ada di Jogja tetap mengumpulkan. Di situ tuh berbarengan sama semester 3 yang emang waktu itu tugasnya lagi banyak banget nih. Itu semester 2 kemarin Barengan PKL juga. barengan PKL. Jadi di semester 2 kan waktu diumumin libur itu kan masih awal-awal, jadi nggak terlalu berat ya. Pas masuk ke semester 3 dibarengin sama kegiatan hima yang lumayan padat, sama-sama padat, itu ngebuat emang ada titik jenuhnya di sana tuh, kayak apa ya, capek gitu. Capeknya tuh karena aduh kok makin banyak tugas gitu, makin banyak hal yang harus dilakukan, sedangkan aku ini nih kayak aku cuma punya tenaga tuh segini gitu. Sampai pernah ada di titik dimana pengen buat berhenti gitu kan. Itu aku banget waktu di masa-masa itu, karena saking capeknya, capek kuliah, capek organisasi. Terus kuliah tuh waktu itu semester 3 masih jadwalnya sampai malam. Itu pernah kita kuliah sampai jam 8 malam kan, zoom terus, jadi kan jenuh lah pokoknya, langsung lelah, capek gitu, sampai sakit. Di situ emang pernah kepikiran buat berhenti dari hima. Maksudnya ini jujur ya, aku pernah ngerasain pengen keluar, pengen udahlah tanggung jawabku aku serahin ke orang lain aja gitu. Tapi pas di situ aku juga pernah minta saran ke Hadi, ke teman-teman yang lain, ini gimana, aku udah pusing banget, mana saking karena akunya nggak fokus, malah berdampak buruknya ke kegiatan itu, kegiatan yang dilaksanain kan, jadi sedikit ada miss gitu kan. Nah itu tuh aduh ini gimana. Nah titik jenuhnya itu yang tadinya aku pengen berhenti, yang pengen udahlah aku malas buat ikut organisasi lagi, malah dihadirkan dengan semangat dari teman-teman. Nggak dari dalam diri sendiri itu belum ada, tapi dari lingkungan. Boosternya itu dari lingkungan sekitar. Dari mana? Dari si Hadi, dari si kakak-kakak sebelumnya, dari teman-teman sesama divisi yang emang dari divisi lain yang emang waktu itu support. Waktu itu kita curhat kayak aku capek tapi mau gimana. Pemikiran waktu itu tuh adalah satu, yang paling penting itu kalian yang di bawah. Jadi gini, kayak aku sama temanku itu satu gini, kita pengen keluar tapi gimana ya, ada tingkat kan, kita udah ditugasin nih, terus ada tingkat gimana. Itu aku ingat banget sama temanku satu. Jadi kayak ya juga ya, kalau kita keluar nih gimana nanti mereka kan, apalagi dari kepengurusan sebelumnya ditugaskan buat kita jadi koor gitu kan. Kalau kita keluar kan otomatis mereka kan pada baru semua, teman-teman yang lama pun nggak setahu kita gitu kan. Bukan gimana, tapi emang anaknya karena rada-rada diam, jadi yang banyak berperan tuh orang-orang tertentu kan. Nah itu kalau si orang-orangnya itu keluar, otomatis kan malah mereka jadi bingung gitu mau gimana. Nah di situ tuh dari teman-teman itu tadi yang nguatin, yang kasih pertimbangan gitu, kayak yakin yuk mau keluar gitu, malah jadi kepikiran oh iya ya, kalau keluar gimana yang selanjutnya. Nah dari situ mulai oke, bangkit lagi nih. Dan dari bangkitnya itu tuh di awal di tengah-tengah semester kan, sebelum nanti hasil nilainya keluar. Nah di situ kayak diimbangin lagi, organisasinya ditingkatkan lagi, kayak kegiatannya lebih tinggi lagi. Begitupun dengan kuliah, tugas-tugasnya dikerjakan lagi. Malah aku mendapatkan suatu apa ya, kayak ini nggak buat dibanggakan, tapi kayak ada sesuatu benefit yang aku dapat adalah ketika di organisasi aku benar-benar kayak dipercayakan gitu, kayak oh kita tuh 5 event Himarmika itu aku jadi koor semua. Jadi dari event pertama sampai terakhir seminar internasional ya, internasional tuh aku jadi koor. Dan dari situ tuh kayak kita dipercayakan sama si pembina, jadi kayak oh Yuni nih bisa begitu. Begitupun teman-teman yang lain. Dan kalau di kuliah pun puji Tuhan, nilai yang aku dapat meskipun itu online, tau lah kalau online kita kayak mana, tapi nilai yang didapatkan tuh malah lebih baik dari sebelumnya. Jadi kayak
titik jenuhku tuh nggak menjadi masalah kalau emang dari niat diri sendiri mau berjuang, mau buat jangan jadiin titik jenuh itu tuh suatu penghalang untuk kita mundur. Iya. Ditambah dengan dorongan tadi kan dari teman-teman, itu yang buat aku kayak ya deh kayaknya bangkit lagi. Nah setelah itu kembali lagi ke kegiatan Hima ini, malah kayak gini nih, adanya aku yang mungkin sering berpartisipasi, bukan aku doang ya, teman-teman juga gitu. Jadi kayak kita dipercayakan buat ngikut kegiatan ini kan sesuatu yang oh iya ya, kalau misalnya aku ngikutin titik jenuhku tadi, mungkin aku nggak bakal ada di sini sekarang kan, karena kepengurusan yang kemarin juga aku nggak ikut. Tapi setelah aku dengerin, aku ikut dan aku tunjukin, meskipun ada banyak salahnya juga aku akui itu, tapi akhirnya bisa sampai di titik ini tuh, wah itu puji Tuhan banget. Itu titik jenuh sih aku sampai sekarang yang masih aku dapatkan ya itu support dari teman-teman. Support dari teman-teman. Nah itu dia tuh teman-teman, tips ataupun pengalaman cerita dari kakak-kakak kita mengenai pasti pernah lah merasakan di fase jenuh, di fase capek banget tuh pasti merasakan, semua juga pasti merasakan. Teman-teman mereka pasti juga pernah merasakan gitu ya, ada di fase kondisi jenuh. Salah satu kunci buat booster semangatnya itu kalau nggak niat dari awal dari kita sendiri itu faktor lingkungan atau faktor teman-teman Himarmika itu juga penting banget gitu, karena di awal juga kita kembali lagi ya kan, niat kita ikut Himarmika itu apa, niat kita ikut organisasi apa, pastinya kita punya tujuan dong yang pengen kita capai gitu kan. Gak mungkin kita nggak niat gitu, nggak punya tujuan ikut organisasi itu, nggak punya tujuan tuh nggak mungkin kan. Jadi kalau menurut aku ya kak, kalau misalkan kita udah niat gitu mengikuti organisasi, lalu di tengah-tengah kita semangatnya menurun yang mengakibatkan diri kita down, itu sama aja kayak mengkhianati diri sendiri gitu ya kan. Karena kita iya dari awalnya kita udah niat banget gitu, kita pastinya punya sesuatu yang pengen kita capai dari organisasi ini, tapi di tengah-tengah kita semangatnya menurun, itu sama aja kayak kita mengkhianati diri sendiri gitu sih menurutku. Oke, iya nih kak, ada pertanyaan dari teman. Maaf sebelumnya live-nya pause ya. Di sini videonya ke pause soalnya. Oke, kita lanjut nih ya. Sorry teman-teman, sebelumnya ada kesalahan teknis. Kita lanjut aja. Ada pertanyaan nih kak dari salah satu teman Himarmika nih. Namanya Najma Syabana. Oke, Najma Syabana ini merupakan teman Himarmika kita juga kak. Adik tingkat kita gitu. Tepatnya dia ini bendahara 2 dari Himarmika gitu. Halo Najma, boleh disapa dulu kak. Halo, iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaannya Najma. Najma nanya nih kak, kak mau tanya cara ngadepin temen sedivisi atau yang di organisasi yang suka nyepelein tugas. Nah ya, kayak harusnya itu tuh tugasnya dia, tapi karena dianya kayak menyepelekan tugas, jadi kan kitanya juga ikut panik gitu ya, karena ini tugasnya nggak selesai. Akhirnya kita yang mengerjakan sendiri gitu. Nah, itu gimana sih kak? Pandangan dari kakak gitu, cara menghadapi teman seperti itu. Oh iya. Kalau dari aku ya mungkin ya. Pertama ya memang ngeselin banget sih orang yang kayak gitu, karena jujur kalau semisal ada orang yang apa ya, yang kayak menyepelekan tugas, memang ya bikin kesel juga. Aku bukan berarti bilang kalau aku juga apa namanya nggak kayak gitu, tapi mungkin aku kalau misalnya untuk urusan tugas kelompok, aku sebisa mungkin bertanggung jawab, karena memang tanggunganku banyak gitu. Misalnya kalau urusan pribadi mungkin aku masih apa ya, resikonya masih ditanggung sendiri gitu. Tapi kalau untuk urusan orang banyak aku nggak berani buat apa ya, menyepelekan gitu. Apalagi ya kaitannya dengan Hima dan lain-lain gitu. Kalau dari pandangan aku mungkin ya, pertama dilihat dulu apakah pekerjaan itu cukup mendadak atau enggak. Semisal wah darurat banget nih, misalnya kayak dia harus menghubungi narasumber saat acara seminar, tapi dia nggak ada nih yang menghubunginya. Nah saran aku mungkin untuk hal pertama yang adalah prinsipnya itu, kalau aku pernah dengar istilah itu saving the cow. Saving the cow itu istilah yang berasal dari apa
aku lupa lagi, dari suku Indian di Amerika, di mana ketika mereka menemukan sapi yang sedang apa namanya mau jatuh dari jurang itu dan dilihat oleh apa namanya pengembala lain, itu mereka fokus ke menolong sapinya dulu. Pokoknya mereka nggak peduli itu sapi siapa, entah itu punya orang siapa, tapi ditolong dulu. Ketika udah apa namanya ketika udah ke cover, udah ke save, sapinya udah ditolong, itu baru dicari siapa orangnya, terus kenapa kok bisa jatuh dan apa-apa. Nah, itu mulai dipakai oleh orang-orang. Aku mengutip ini dari apa ya, kayak dari salah satu stand up komedian yang bilang bahwa kalau semisal kamu dalam kondisi darurat, kamu fokus menyelesaikan dulu masalahnya. Soal salah menyalahkan tuh urusan belakangan. Jangan fokus ke kamu ini salah, kamu harusnya kamu ini benar, kamu ini. Jangan. Pokoknya fokus dulu memperbaiki, baru setelah itu kita omongkan baik-baik apa namanya kenapa kok bisa gini. Ya itu mah masalah gampang soal apa namanya memberi hukuman atau denda segala macam, tapi yang penting masalahnya ke cover dulu, yang penting nggak terjadi lebih parah lagi gitu. Nah itu yang aku apa namanya yang aku lakuin semisal dalam apa namanya dalam menghadapi orang-orang yang memang kadang nggak bertanggung jawab. Aku ketika jadi ketua HIMA itu berusaha untuk paham tentang prioritas. Ketika aku tahu bahwa setiap anggota itu ternyata mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Misalnya kadang ada orang yang semangat di awal untuk mencoba ikut HIMA, tapi ketika pertengahan mulai ini ya ada seperti itu kayak itu. Dan ketika mereka sudah mulai apa namanya sudah mulai tidak bertanggung jawab pada itu, langkah terbaik yang dilakukan adalah mulai mengganti rolling. Menurut aku lebih baik merolling dulu baru ngomongin dengan orangnya daripada harus apa ya kayak kita ngomong dulu baru ini. Karena menurut aku nggak suka apa ya kayak terlalu buang-buang waktu buat ke situ, tapi lebih kayak aku selamatin dulu ininya baru inilah belakangan gitu. Jadi aku sih lebih kalau semisal menghadapi orang yang menjengkelkan seperti itu, saran aku selesaikan dulu urusannya, permasalahannya, baru diomongkan baik-baik dengan orangnya gitu. Oke, tambahan dari Kak Yuni. Kalau aku sih kurang lebih kayak Hadi tadi, diselesaikan dulu, dicari tahu titik permasalahannya di mana. Setelah itu kan nanti baru saling koordinasi kembali kan. Nah, tapi di sini aku tuh lebih kayak apa ya? Mungkin karena aku juga kebawa dari sifatku yang lumayan keras, jadi aku iniin ke teman-teman divisiku itu kayak apa ya? Aku iniin terus kayak nyerocos gitu kan, tadi kan aku nyerocos kan, jadi aku kayak gini, ini kan tugas gitu, aku sampai gitu kayak maaf banget ya buat teman-temanku, tapi kayak ini kan tugas, ayo diiniin, sampai aku spam di grup gitu loh, kayak tugas itu dijalanin. Jujur aku pun gitu, kadang aku dikasih tugas, akunya malah apa ya leha-leha gitu kan, nanti malah yang di handle sama si teman yang lain. Nah itu kan sebenarnya nggak bagus, tapi aku menyadari itu suatu perbuatan yang emang teman-teman nanti di HIMA nggak boleh ikutin, tapi diambil aja apa tadi tugasnya, tanggung jawab. Jadi kalian ikut organisasi itu bukan cuma nama, tapi di sini kalian dilatih tanggung jawab sama wewenang dan hak kewajiban yang udah kalian dapat, yang udah dikasih sama si ketua sama si pembina buat kalian. Nah itu tadi kalau misalnya kalian nggak ngejalanin, nggak ngelakuin, yang buruknya balik lagi ke kita, kayak kita jujur nanti pasti kita diomelin gitu, kayak kamu nggak dikerjain tugasmu gini-gini. Apalagi kalau misalnya kita di bawah pembina yang wataknya juga keras kan, otomatis mau nggak mau kalau dia nggak ngejalanin kayak ya udah di skip aja, nanti kita fokusin dulu yang benar-benar mau jalan, yang nggak jalan ya udah nanti kita bisa omongin. Itu tadi kata Hadi, benar-benar dicari tahu dulu masalahnya, jalan keluarnya, setelah itu baru didiskusikan. Tapi kalau orangnya nggak sadar akan tanggung jawab, tugas dan kewajibannya ya susah banget Ya karena kita juga udah pernah merasakan hal-hal seperti itu ya, di spam, di chat, tapi kita dikacangin, ya udahlah, oh ya udah, jadi nggak bisa kita yang ambil alih sendiri. Tapi kalau teman-teman yang kerjasamanya bagus ya, benar banget, itu teman-temannya benar banget. Jadi karena kita sudah di organisasi, kita kan yang namanya organisasi ya teman-teman, kita bekerja sama tim di sini, kita nggak bisa bekerja
sendiri-sendiri, kita nggak bisa kerja secara individu, karena di sini kita tugasnya saling melengkapi. Jadi itulah adanya partner nih teman-teman. Kalau memang kita benar-benar nggak bisa, kita ada kesibukan lain, komunikasi penting banget. Komunikasi penting banget. Jadi kita kalau misalkan kita emang nggak bisa buat ngejalanin tugas dari kewajiban kita, tugas kita di Himarmika atau organisasi, kita hubungi partner kita hubungi teman-teman yang lain nih, bisa nggak sih coverin aku dulu, bisa nggak sih backup aku dulu gitu. Itu yang paling penting sebenarnya komunikasi ya teman-teman. Jadi jangan sampai lepas komunikasi, karena komunikasi itu penting banget di saat kita bekerja sama dengan tim ya kan. Oke, itu tadi pertanyaan dari teman kita nih, dari Najma ya. Semoga bisa bisa menjawab pertanyaan yang berputar-putar di otaknya selama ini. Mungkin takut nanya sama siapa gitu ya, akhirnya terjawab di sini. Oh ya, buat teman-teman yang masih mau kasih pertanyaan, silahkan aja, kita masih terima pertanyaan-pertanyaan, karena mungkin semoga kita nggak capek juga ya jawabin pertanyaan. Santai. Berbagi pengalaman. Iya, banget itulah tugasnya Bisik Baru Himarmika nih teman-teman, kita sharing pengalaman yang bisa kita jadikan pelajaran untuk kedepannya gitu. Oke, kita lanjut. Kayaknya ini pertanyaan terakhir nih Kak gitu. Kita balik ke pengalaman gitu ya. Selama Kak Hadi dan Kak Yuni bekerja sama Himarmika 2 periode kemarin nih Kak, pengalaman apa sih yang sangat berkesan banget bagi Kak Yuni dan Kak Hadi nih, yang masih melekat sampai sekarang, gak bisa dilupain aku bersama Himarmika gitu. Pengalaman apa sih yang paling berkesan banget, mungkin bisa diceritain ke teman-teman Himarmika atau sobat ambis yang lagi nontonin kita. Apa ya, saya lagi ingin apa ya, kayaknya semua emang berkesan, cuman kalau dibilang sebagai dibilang berkesan banget, mungkin selama saya jadi ketua, mungkin jadi ketua itu udah paling berkesan banget. Tapi kalau di momen-momen dimana itu mungkin mungkin seminar internasional, karena memang jujur buat saya yang memang seminar internasional baik 2020 2021 ya, saya juga pernah ini, saya itu cukup kaget di 2021 dan mulai lebih paham di 2021 gitu. 2020 saya mulai meraba gimana caranya untuk bisa menyelenggarakan seminar dengan level internasional di tengah-tengah pandemi yang sedang pokoknya lagi cukup parah, apalagi mendekati tahun baru ya kan, kita tahu tahun baru cukup ramai kasus COVID-nya. Terus di 2021 saya juga mulai paham di tahun itu, apalagi beberapa problem juga ada, dan saya dimana harus saya baru pertama kali 2021 itu menentukan keputusan sendiri gitu. Misalnya saya harus mikirin ini secara cepat gitu, saya harus ini secara cepat, jadi kayak cukup beban berat gitu untuk di seminar itu, karena memang harus saya sendiri yang harus menentukan keputusan gitu. Memang ada pertimbangan lain yang diberikan oleh anggota, saya apresiasi itu, tapi kembali lagi keputusan tetap di saya. Kemudian mungkin di acara amal, kayak di acara sumbangsi, kayak donasi seperti kemarin sempat donasi untuk pakaian bencana juga, itu saya juga pernah ikutan di sana. Terus juga mungkin kalau untuk level kesulitan yang cukup ini sih, saya Mediko 2021, karena pada saat itu pelaksananya tiba-tiba dilaksanakan harus online semua, baik panitia maupun peserta. Mungkin kalau peserta online wajar, tapi kalau untuk panitia online itu kan agak susah ya. Apalagi pas kita PKM, terus juga mau nggak mau ya semua harus di rumah masing-masing, dan mau nggak mau tingkat kesulitan itu cukup tinggi. Kayaknya untuk hal berkesan bagi saya itu adalah ketika harus menghadapi kesulitan gitu, karena memang bagi saya mungkin saya hidupnya terlalu santai gitu, jadi kayaknya kesulitan itu bikin saya kaget dan jadi memorial banget di hidup saya di 2021. Saya nggak bilang 2021 jelek, tapi menurut saya 2021 cukup memberikan pengalaman bagi saya gitu. Memberikan tantangan juga. Benar banget. Hidupi banget. Ya lumayan. Ya, bisa dilanjutin Kak. Kalau aku sih emang sama, semuanya berkesan, apapun itu yang kita lakuin bersama itu semua berkesan. Cuman kalau di aku tuh
ditugaskan sebagai koor di 5 acara besar berturut-turut. 5 acara besar itu tuh nggak ada pergantian orang, karena di waktu itu lagi boomingnya coronanya lagi meningkat banget. Terus PPKM-nya juga lagi benar-benar diketat banget gitu. Nah itu kan acaranya serba online, jadi mau nggak mau karena udah dengan online sistemnya itu ya udah gitu-gitu aja, nggak bisa dirubah. Karena kalau dirubah juga ini udah keadaan kayak gini nih, mau buat ngerekrut lagi, buat milih lagi tuh kayak terlalu memakan waktu gitu kan. Jadi yang paling berkesan itu dimana di situ aku ditugaskan dengan tugas yang nggak jauh berbeda dari setiap kegiatannya, tapi tingkatannya makin sulit. Dari yang awalnya ini sampai yang ke seminar internasional itu, wah bener-bener waktu itu aku aja sampai telat datang ke acaranya saking capeknya. Dan di situ tuh kayak malah ada feedback baiknya ke aku. Jadi dari situ aku tahu, oh pas besok-besok kalau di kepemimpinan berikutnya aku ditugaskan jadi koor, aku jadi tahu dong ini. Dan sebelumnya itu koornya bukan aku, koor divisinya bukan aku, itu ada kakak tingkat. Tapi selama 5 kegiatan itu malah mengajarkan aku banyaknya tugas-tugas, tanggung jawab, kewajiban yang emang harus aku kerjakan. Gak cuma aku, ke teman-teman juga kan, ke organisasi. Nah itu yang buat aku jadi kayak, wah 5 kegiatan aku jadi ketua tuh bukan sesuatu hal yang mudah loh. Apalagi menghadapi teman-teman dengan kasus tadi itu, karena online dihubungin susah, jadi harus serba. Mana di Jogja juga aku doang kan yang dari divisiku, jadi kayak aduh itu berkesan banget sih. Selebihnya semuanya juga berkesan, tetap ada ceritanya masing-masing. Bener banget, ada ceritanya masing-masing, Suka-dukanya ada bumbunya masing-masing gitu ya kalau istilahnya. Jadi kayak semua hal yang kalau kita lakuin bersama tuh pasti punya pesannya teman-teman. Jadi kalian kalau ikut Himarmika tuh kalian gak bakalan nyesel deh, kalian gak bakalan nyesel karena kita di sini kita kerjasamanya bareng-bareng, kita punya kesannya masing-masing gitu, kita punya bumbunya masing-masing di setiap kegiatan yang kita lakukan gitu teman-teman. Oke, kayaknya kita udah selesai nih Kak diskusi kita hari ini. Waduh, sayang banget ya teman-teman. Ya, nggak kerasa banget nih kita udah cerita-cerita banyak pengalaman, sharing-sharing mengenai pengalaman dari kakak-kakak kita, dari narasumber-narasumber kita gitu. Jadi hal yang paling penting itu adalah kalau kita ingin mengikuti sebuah organisasi ataupun sebuah kegiatan deh gitu, harus yang penting itu niat awal dari kita gitu ya. Jadi kalau misalkan kita kembali lagi di awal gitu, niat kita tuh apa sih? Kita nggak mungkin dong nggak ada tujuan gitu, nggak ada hal yang pengen kita capai di saat kita ingin mengikuti sesuatu, mengikuti organisasi salah satunya gitu teman-teman. Oke, di sini kayaknya kita udah selesai nih diskusinya Kak, udah gak kerasa banget nih teman-teman. Kita udah banyak cerita mengenai pengalaman dari kakak-kakak kita yang mungkin bisa kita ambil pelajarannya, baik buruknya kita bisa ambil untuk jadi lebih baik lagi ke depannya gitu. Oke, di sini oh ya teman-teman, bagi teman-teman mungkin yang telat masuk live-nya nih, jadi jangan khawatir. Karena apa? Karena Himarmika akan upload recordnya atau upload rekaman ulang di YouTube Himarmika. Jadi setelah ini kalau kalian penasaran nih apa aja sih diskusi di awal gitu kan ya, kalian ketinggalan, kalian jangan khawatir. Kalian tinggal search aja akun YouTube Himarmika, yaitu Himarmika Unjani YK. Jadi di sana akan kita upload. Dan setelah itu jangan lupa dicek link description-nya, karena di sana Himarmika akan menyertakan link evaluasi atau link kritik saran untuk kegiatan Himarmika nih. Jadi satu kritik saran ataupun satu evaluasi dari kalian itu sangat bermanfaat bagi Himarmika untuk menunjukkan feedback yang lebih baik lagi ke depannya gitu. Oke, oh iya, satu lagi nih informasi buat teman-teman Himarmika dan juga sobat Ambis di rumah. Kalian gak perlu galau, kalian gak perlu gundah, kalian gak perlu berkecil hati nih kalau misalkan bisik bareng Himarmikanya kelar sampai sini. Karena apa? Karena bisik bareng Himarmika itu akan ada episode berikutnya. Jadi kalian jangan khawatir ya, kita akan ada episode berikutnya nih Kak, yang pastinya kita akan mendatangkan narasumber yang menarik, narasumber yang asik dengan topik yang pastinya asik banget kita bahas
di Bisik Bareng Himar-Mika. Oke, sebelum menutup acara kita hari ini, sebelum aku pamitan juga, aku mau ngucapin terima kasih banyak banget sama Kak Hayu dan Kak Yuni yang telah iya ya Ya, kan, terima kasih Bali Terima kawan. kasih yang teman-teman. telah menghadiri acara kita, yang telah memberikan waktunya nih buat sharing-sharing pengalamannya beliau ini guys. Oke, kayaknya aku udah banyak banget cincong dari tadi ya, yang harusnya aku udah selesai dari tadi tapi masih cerita-cerita. Di sini aku Anissa Nurhaliza pamit undur diri. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Sampai jumpa di event Himar-Mika selanjutnya. Bye teman-teman. Bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak loh. Terima kasih.